Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram, riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya. Ambil, keluarkan duit itu semua, baru nangis. Baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522, gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begitu? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tahu ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbi. Udah baca tulisan? Makanya ini udah pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini,
la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup, yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka, kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa, yang menutup wajah pun maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal khusyuk. Bayangkan kalau mahasiswa itu cantik, duduk di paling depan, dosen itu menulis sampai ke bawah di sini. Mahasiswa ada senyum-senyum dah, pak, petpot dah habis pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan, habis angkot tabrakan, supir busway masuk parit. Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musola, atu-atu masuk padat. Menengok dia meniti air liu, menengok bini meniti air mata. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati, respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan, baju pendek. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab itu ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di Siak. Maka bapak kepala rumah sakit mengklarifikasi, Ustaz Somad, tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan, jangan lebar-lebar, karena nanti asik mengurus jilbab tak terurus orang yang dioperasi. Nah, oleh sebab itu rapi. Tangan, kalau masih bisa sini pakai, tidak bisa longgar tapi mesti bersarung, pakai plastik segala macam. Pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat, tak terelakkan lagi. Memang harus terbuka, mesti harus kau singkap, tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Ustaz, apakah wanita non muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non muslim
boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non muslim perempuan, dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram. Seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas, mengatakan tak boleh. Non muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana aku tadi nengok Syahnu nampak rambutnya begini, pipinya begini, lengannya begini. Diceritakannya karena khawatir tidak amanah. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non muslim silakan, bertetangga dengan non muslim silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum ala hadhihi niyah. Mudah-mudahan dengan niat baik kita berdoa kepada Allah diselamatkan negeri dari riba, zina, narkoba, LGBT. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.